Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriana. Saya merupakan angkatan keempat peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Sarolangun. Baik, saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nilai-nilai publik pada akuntabilitas adalah: yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Selanjutnya, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga adalah memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Yang keempat adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Adapun fungsi utama akuntabilitas publik, yang pertama, menyediakan kontrol demokrasi atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoriter yang lebih tinggi. Yang kedua adalah akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Yang keempat adalah akuntabilitas organisasi. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya mengenai dimensi akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan adanya yang pertama kepemimpinan, kedua transparansi, ketiga integritas, keempat tanggung jawab, kelima keadilan, keenam kepercayaan, ketujuh adalah keseimbangan, kedelapan kejelasan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Dalam akuntabilitas dalam organisasi diharapkan adanya transparansi dan akses informasi, kemudian tidak adanya praktek kecurangan dan perilaku korup, dan tidak menggunakan sumber daya milik negara untuk menjadikan kepentingan pribadi. Yang selanjutnya adalah penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan selanjutnya tidak adanya konflik kepentingan. Selanjutnya mengenai PNS yang akuntabel. Apa sih PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya mengenai contoh-contoh penerapan nilai-nilai akuntabilitas di tempat kerja atau organisasi. Misalnya adalah dalam melaksanakan tugas harus dengan rasa penuh tanggung jawab, dari mulai membuat tugas sampai pelaksanaan tugas tersebut. Contoh, dalam membuat surat pemberitahuan kegiatan penyuluhan, dimulai dari membuat konsep sampai pengantaran surat tersebut. Yang kedua adalah dalam penyampaian materi memiliki kejelasan target. Misalnya, dalam pemaparan materi mengenai kunjungan ANC, targetnya adalah para ibu hamil. Yang ketiga adalah dalam melakukan pelayanan petugas harus adil dalam melakukan pelayanan. Misalnya, melakukan pelayanan sesuai dengan nomor antrian yang ada,
tidak melihat dari status sosial atau kerabat. Yang terakhir adalah dalam melakukan pelayanan lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Sampai di sini pemaparan saya mengenai akuntabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.